Dan selamat pagi kakak semuanya. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan sedikit renungan dari firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah melindungi kami sepanjang malam sehingga kami dapat bangun dengan sehat, kuat, siap menjalani hari ini ya Tuhan. Dan juga sebentar kami akan melakukan aktivitas kami pada hari ini. Tapi sebelum itu kami akan mendengarkan renungan yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan. Kiranya renungan hari ini dapat bermanfaat bagi kami semua. Dalam Yesus Kristus, haleluya, amin. Jadi, judul yang akan saya sampaikan dalam renungan hari ini adalah mental attitude. Jadi, hidup yang utuh itu bukan hanya tentang kesehatan fisik atau semangat rohani aja, tetapi juga tentang keseimbangan roh, jiwa, dan tubuh. Ketiganya itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Intinya, Tuhan mau seluruh bagian hidup kita itu terpelihara dengan sempurna. Ya, di tengah dunia yang penuh tekanan ini, hal yang bisa mengganggu mental dan perasaan kita, misalnya patah hati, kegagalan, nilai yang jelek, kelelahan, penolakan, bahkan kehilangan, setiap kita pasti pernah mengalaminya. Karena seperti yang sering dikatakan, everyone is on struggle. Selama kita masih hidup, kita tidak bisa menghindari tantangan. Karena itu, kita membutuhkan mental yang tangguh, bukan mental yang rapuh. Mental yang tangguh atau resilience adalah kemampuan untuk beradaptasi, bangkit, dan menemukan cara saat menghadapi tekanan dan masalah, baik dari luar maupun dari dalam diri kita. Hidup ini memang tidak mudah, maka kita harus kuat. Jadi, bagaimana memiliki mental attitude yang benar? Yang pertama, kita harus memiliki komunitas yang baik. Kita tidak diciptakan untuk menghadapi hidup sendirian. Orang-orang yang tepat akan membantu kita tetap kuat saat menghadapi tantangan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Amsal 27 ayat 27. Amsal 27 ayat 17. Itulah sebabnya Ibrani 10 ayat 24-25 menasihati kita untuk saling mendorong dalam kasih dan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Lingkungan yang baik akan membentuk karakter dan mental yang baik. Lalu, poin yang kedua adalah memandang diri kita berharga. Ya, tentunya Tuhan memandang kita berharga. Yesaya 43 ayat 4 berkata, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Ya, saat kita percaya bahwa diri kita berharga di mata Tuhan, kita akan belajar menghargai diri sendiri, berhenti membandingkan diri sendiri, dan membangun rasa percaya diri yang sehat. Lalu, poin yang ketiga adalah level up dengan confident. Ketika dua hal ini berjalan, kita bertumbuh dalam komunitas yang baik dan kita memiliki pemahaman bahwa kita berharga, dan tentunya terbentuk rasa confident dalam diri kita. Tapi kita tidak berhenti di sana. Kekuatan kita terbatas dan seringkali kita masih bisa jatuh. Karena itu kita harus melangkah ke level berikutnya, confident, percaya diri yang berakar pada Tuhan. Yakobus 1 ayat 2-4 mengingatkan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Tuhan membentuk kita melalui proses agar kita menjadi sempurna dan utuh. Ya, kita harus mengubah pola pikir kita dengan pola pikir Yesus dan apa yang Alkitab ajarkan. Tuhan akan memberikan kita hikmat dan kekuatan, tetapi yang menjaga hati kita bukan Tuhan, tetapi diri kita sendiri. Itu adalah tanggung jawab kita yang menjaga hati, jiwa, dan pikiran yang sehat. Intinya Tuhan mau kita mengembangkan seluruh aspek hidup, baik roh yang terhubung dengannya, tubuh yang sehat dan terjaga, serta jiwa yang memiliki pola pikir dan mental yang sehat. Ketika pola pikir kita diubah oleh kebenaran firman Tuhan, maka akan lahir sikap yang benar dengan mental yang tangguh dan sikap yang sehat. Kita pasti bisa menghadapi tantangan hidup dengan penuh keyakinan. Ingatlah, tujuan dari mental yang tangguh adalah supaya kita dapat membedakan dan menerima kehendak Allah. Karena itulah yang baik, berkenan, dan sempurna. Roma 12 ayat 2. Untuk kita dapat merefleksi diri, saya akan memberikan 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah pola pikirku sudah selaras dengan firman Tuhan?
Yang kedua, apakah aku sudah memiliki komunitas yang menolongku bertumbuh dan percaya bahwa diriku ini berharga di mata Tuhan? Nah, dua pertanyaan ini tuh sangat bermanfaat bagi kita untuk merefleksi diri kita sendiri, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi, pondasi utama membangun mental yang tangguh adalah pola pikir kita sendiri. Pola pikir yang sehat akan membentuk cara kita merasakan sesuatu dan cara kita bertindak. Seperti yang dikatakan di Roma 12 ayat 2, janganlah berpikir dan bertingkah seperti orang di dunia ini, tetapi biarlah Allah mengubah di dalammu dengan pola pikir yang baru. Perubahan sikap hidup dimulai dari dalam diri. Ketika pola pikir kita diperbarui oleh firman Tuhan, maka yang akan muncul sikap yang benar. Pasti akan muncul mental yang resilient. Mental yang resilient bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi kemampuan untuk terus berjalan maju dalam situasi yang sulit. Amin. Itu saja firman yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri dan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan, sehingga kami juga dapat mendengarkan renungan singkat yang dapat hamba-Mu sampaikan ini. Dan juga sebentar kami akan melakukan aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu, dan berserah kepada-Mu sepenuhnya ya Tuhan. Lindungi sertai kami, sehingga kami dapat menjalankan aktivitas kami dengan baik, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin.